Hai teman-teman. Selamat siang untuk Ibu Ivin Simbolon. Di sini kami dari kelompok Girls 3 akan melanjutkan hasil presentasi kami. Di sini kita akan memasuki sesi pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Risarina yang diajukan oleh Rista Silalahi. Pada tahun 732 Masehi, Raja Sanjaya mendirikan bangunan suci. Fungsi bangunan suci tersebut adalah, jawabannya adalah sebagai tempat pemujaan. Bangunan ini berupa lingga dan berada di atas gunung Bukir atau Bukit Stirangga. Bangunan suci itu merupakan lambang keberhasilan Sanjaya dalam menaklukkan raja-raja lain. Soal yang kedua yang diberikan atas kelompok Koncodolan yang diajukan oleh Lepaskan Nebaho. Siapakah raja yang mendapat jumlah permata dinasti Shailendra? Raja yang mendapat permata dinasti Shailendra adalah Wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya, di Pulau Sumatera, dan di Medan atau Kerajaan Medan atau Kerajaan Mataram kuno. Soal yang ketiga adalah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Irving yang diajukan oleh Mikael Simanjuntak. Kenapa Mataram kuno memiliki dua dinasti? Jawabannya, karena di Mataram kuno memiliki dua dinasti yang berbeda. Dinasti yang pertama yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan didirikan oleh Sanjaya. Dinasti yang kedua yaitu Shailendra yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Bhanu. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat dari kelompok Kuiper dari Rian Melau. Mengapa kerajaan Mataram kuno pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Jawabannya adalah, atas dasar itulah Empu Sindok disimpulkan sebagai keturunan Wangsa Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur karena istananya di Jawa Tengah hancur akibat letusan Gunung Merapi. Pertanyaan yang kelima, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kupu-kupu yang diajukan oleh Octavia Sitanggang. Siapakah Raja Sana? Raja Sana adalah raja ketiga di Kerajaan Galuh yang memerintah dari tahun 709 Masehi sampai 716 Masehi, menggantikan sang Jalan Tarap Prabu Suranghayana ayahnya. Raja Sana memerintah dengan adil dan bijaksana. Setelah kematian, kerajaan terpecah belah hingga rakyatnya Sanjaya naik tahta sebagai penerus. Soal keenam, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Koncodolan yang diajukan oleh Paulina Sinurat. Apa saja sistem yang telah dibuat kerajaan Mataram kuno? Jawabannya adalah, untuk kehidupan berpolitik, kerajaan Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Terdapat beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yakni Rakrian Mahamanti, yaitu pembantu utama raja. Yang kedua, Rakrian, yaitu pejabat administrasi, dan Rakai, yaitu penguasa daerah. Sistem birokrasi yaitu struktur organisasi atau pembagian kerja. Demikianlah jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan dalam jawaban kami, kiranya teman-teman memberikan aspirasi di kolom komentar. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari presentasi kami. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Melalui proses akulturasinya,
budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat diterima dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat pada masa itu. Kebudayaan Hindu-Buddha itu mempunyai kekuatan yang besar dan serupa dengan zaman modern saat ini, seperti kebudayaan Barat ataupun kebudayaan Korea yang hampir mempengaruhi seluruh kehidupan semua bangsa-bangsa di dunia. Demikianlah hal dengan kebudayaan intelektual agama Hindu pada masa itu yang mempunyai pengaruh kuat di Asia Tenggara. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon maaf dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.